Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Poltaksi Tompul selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Perkenalkan saya Hervina Laksita Patmarini dari kelas MJ 517 Prodi Manajemen PJJS 1 untuk memaparkan hasil pekerjaan saya mengenai analisis bisnis modal kanvas. Ya, dalam pembahasan kali ini ada 3 overview materi yang akan saya bahas. Yang pertama, terkait penjelasan 9 blok bangunan atau building blocks dalam bisnis model kanvas. Yang kedua, ini adalah usaha yang akan saya bahas, di antaranya ada BUMDes, Krida Manunggaljaya, dan Fore Coffee. Nantinya saya akan membandingkan bisnis model kanvas dari 2 usaha ini. Kemudian yang ketiga ada pemetaan bisnis model kanvas dari BUMDes, Krida Manunggaljaya, dan Fore Coffee. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang BMC dari 2 perusahaan tadi, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu bisnis model kanvas. Jadi, bisnis model kanvas itu adalah suatu alat yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2010 yang berisi rencana bisnis dengan 9 elemen kunci yang terintegrasi dan berhubungan satu sama lain dengan baik, yang di dalamnya mencakup analisis strategi badan usaha untuk merencanakan konsep bisnis, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan. Dengan adanya model ini, suatu badan usaha akan dengan mudah memetakan dan melakukan analisis terhadap model bisnisnya, mulai dari value atau nilai yang ada pada produk, segmen pelanggan, hingga struktur finansialnya. Model bisnis ini mengatur hubungan antara bagian produksi, distributor, hingga ke tangan konsumen. Nah, dalam bisnis model kanvas ini ada 9 elemen. Yang pertama, customer segment, kedua, value proposition, ketiga, channel, keempat, customer relationship, kelima, revenue streams, keenam, key resources, dan ketujuh, key activities, kedelapan, key partnership, dan yang terakhir ada cost structure. Nah, untuk yang pertama, apa itu customer segment atau segmen pelanggan? Jadi, dalam segmen pelanggan ini digambarkan kelompok orang atau organisasi yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan atau suatu badan usaha tersebut. Nah, pelanggan ini adalah inti dari semua model bisnis, karena tanpa adanya pelanggan yang dapat memberikan keuntungan tadi, tidak ada badan usaha atau perusahaan yang mampu bertahan dalam waktu lama. Nah, agar pelanggan tetap setia, suatu perusahaan atau badan usaha harus memberikan pelayanan yang memuaskan. Nah, badan usaha dapat mengelompokkan pelanggannya ini dalam segmen-segmen yang berbeda, berdasarkan kesamaan kebutuhan, perilaku, atau atribut lain. Nah, eh, sebuah model bisnis dapat menggambarkan satu atau beberapa segmen pelanggan, baik itu besar ataupun kecil. Nah, kemudian yang kedua, value proposition. Value proposition ini intinya adalah nilai tambah yang diberikan kepada para pelanggan, yang terdiri dari produk-produk atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah kepada segmen pelanggan yang spesifik. Value proposition merupakan bentuk pemecahan masalah yang dihadapi atau terpenuhinya kebutuhan. Value proposition juga bisa diartikan sebagai keunggulan dan keunikan yang dimiliki oleh produk yang dihasilkan oleh suatu badan usaha yang membedakannya dengan produk atau jasa dari badan usaha yang lain. Kemudian yang ketiga ada channel. Channel ini menggambarkan bagaimana perusahaan berkomunikasi dengan segmen pelanggan dan menjangkau mereka untuk memberikan proporsi nilai. Saluran komunikasi, distribusi, dan penjualan merupakan hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Sederhananya, channel ini khususnya saluran komunikasi menjelaskan cara badan usaha mempromosikan produknya kepada pelanggan. Misalnya dapat melalui sosial media, banner, iklan di radio maupun televisi, ataupun berita-berita seperti berita di detik.com, kompas.com, dan lain-lain. Sedangkan saluran distribusi ini menjelaskan bagaimana produk dari badan usaha itu bisa sampai di tangan pelanggan. Kemudian yang keempat, ada customer relationship. Customer relationship atau hubungan pelanggan ini menggambarkan berbagai jenis hubungan yang dibangun perusahaan bersama segmen pelanggan yang spesifik. Hubungan dapat bervariasi mulai dari yang bersifat pribadi sampai dengan otomatis. Hubungan pelanggan dapat didorong oleh motivasi seperti akuisisi pelanggan, retensi atau mempertahankan pelanggan, dan peningkatan penjualan atau upselling. Secara sederhananya, elemen ini berisi hal-hal yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau perusahaan untuk mempertahankan relationship atau hubungan yang baik dengan pelanggannya. Customer relationship dapat berupa memberikan diskon, menjaga kepercayaan pelanggan, membuat kebijakan privasi pelanggan, dan lain-lain tergantung jenis usahanya. Kemudian yang kelima ada revenue stream. Nah, dalam elemen revenue streams dijelaskan mengenai asal arus kas masuk yang diterima oleh suatu badan usaha dari kegiatan produksinya. Arus pendapatan yang diterima perusahaan itu macam-macam, bisa berasal dari berbagai jenis produk yang dihasilkan yang mempunyai segmentasi pasarnya masing-masing. Nah, revenue streams ini biasanya diukur dalam bentuk uang yang diterima oleh suatu badan usaha dari pelanggannya. Kemudian yang keenam ada key resources. Nah, elemen key resources ini berisi tentang seluruh sumber daya yang digunakan oleh suatu badan usaha atau perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sumber daya utama ini digunakan oleh sebuah badan usaha untuk membentuk dan menawarkan value atau nilai dari produk yang dihasilkannya. Key resources dapat berupa sumber daya manusia, benda fisik maupun finansial, intelektual maupun manusia. Kemudian yang ketujuh ada key partnership.
Key partnership menggambarkan mengenai mitra, jaringan distribusi, maupun jaringan pemasok yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa suatu badan usaha dapat menyampaikan nilai dan dampak komersial maupun dampak sosialnya. Nah, perusahaan mungkin memiliki jaringan mitra untuk mengoptimalkan model bisnis atau menciptakan nilai tambah untuk nilai produk yang diciptakannya. Misalnya, mereka bisa meningkatkan partisipasi masyarakat yang menganggur, mengurangi risiko usaha, atau memperoleh sumber daya mereka. Kemudian yang kedelapan ada key activities. Nah, elemen key activities memuat aktivitas-aktivitas kunci yang dilakukan oleh suatu badan usaha dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai values atau nilai-nilai yang diinginkan. Secara sederhananya, elemen ini menggambarkan hal-hal terpenting yang harus dilakukan suatu badan usaha agar model bisnisnya dapat bekerja. Kemudian yang terakhir ada cost structure. Elemen struktur biaya atau cost structure menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usahanya demi mencapai tujuan yang diinginkan. Ketika mengoperasikan model bisnis tertentu, suatu badan usaha akan menghasilkan dan menyampaikan nilai serta mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Kegiatan tersebut menyebabkan timbulnya biaya. Nah, struktur biaya ini perlu diperhitungkan, baik itu dari sisi biaya operasi dan produksi, serta biaya yang diperlukan untuk memberikan dampak sosial yang diinginkan. Jika suatu badan usaha atau perusahaan mempekerjakan orang yang sebelumnya adalah pengangguran, maka suatu badan usaha tersebut memerlukan biaya untuk menyediakan pelatihan ekstra, mendukung mereka agar dapat meningkatkan produktivitas mereka dan memperbaiki kinerja yang kurang maksimal. Nah, kemudian masuk ke analisis berikutnya mengenai badan usaha yang akan saya analisis, yaitu yang pertama ada PUM Desa Krida Manggala atau Badan Usaha Milik Desa Krida Manggala. Nah, BUMDes Krida Manggala ini berkedudukan di Desa Makulung Kidul, Kecamatan Pituru, Kabupaten Purworejo. Nah, BUM Desa ini ada dua kegiatan usaha. Yang pertama yaitu restoran, yang kegiatannya adalah menyediakan makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat usahanya, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan seluruh pesanan. Kemudian jenis usaha yang kedua itu ada wisata agronya. Jadi di sana ada agrowisata kebun anggur, mencakup suatu usaha pengelolaan daya tarik wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan sebagai usaha pokok dan dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Nah, untuk dapat memotret hasil dari BCM atau Business Model Canvas ini, saya mengumpulkan informasi melalui pengamatan dan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Salah satunya kepada pengurus dan juga konsumen dari BUMDes Krida Manggala Jaya. Nah, ini adalah hasil dari BMC BUMDes Krida Manggala Jaya. Yang pertama di sisi kiri ada key partnership. Jadi BUMDes Manunggal ini bekerja sama dengan masyarakat desa sebagai supplier ikan gurami. Kemudian juga bekerja sama dengan masyarakat di Pituru, di desa Pituru sebagai penghasil produk UMKM dan berkolaborasi juga antar desa di sekitar desa Pituru untuk menciptakan desa wisata. Nah, untuk aktivitas kuncinya sendiri, yang pertama tentu menyediakan makanan dan minuman, kemudian menyajikan hidangan, kemudian menjaga kebersihan, dan yang terakhir memelihara kebun anggur yang ada di restoran di BUMDes Krida Manunggal. Nah, untuk resource kunci yang ada di BUM Desa Krida Manunggal, yang pertama tentu ada dari pegawainya, kemudian bahan-bahan makanan yang diperlukan, lalu ada aset restoran seperti piring, alat-alat dapur, kemudian eh, tempat atau restorannya itu sendiri, dan juga tentunya perlu pohon anggur yang menjadi daya tarik dari BUMN Desa Kedaman Jaya itu. Nah, dari ketiga elemen tadi, BUMN Desa Kedaman Jaya ini menyediakan value yang menarik yang tidak ada yang membedakan BUMN Desa dengan usaha yang lain, yang diantaranya yang pertama ada makan di bawah kebun anggur, kemudian memetik buah anggur langsung dari pohonnya, yang ketiga memiliki menu spesial berupa ikan bakar, kemudian yang keempat adanya makanan dari olahan anggur dan juga ikan gabus yang kaya akan khasiat, yang kelima di sana juga ada wisata edukasi pembuatan kerajinan gerabah, dan di sana juga menyediakan view dari tempat makan yang sejuk karena di sekitarnya adalah sawah dan juga ada pemandangan pegunungan. Nah, sasaran atau sasaran dari BUM Desa Usaha BUM Desa Kidaman Jaya ini adalah rombongan keluarga, rombongan kantor, kemudian ada ibu-ibu di usia 30 tahun ke atas, dan juga anak rantau yang baru pulang kampung dan mau menikmati pemandangan. Nah, untuk menarik pelanggannya ini, BUM Desa mempromosikan usahanya melalui sosial media di Facebook, Instagram, WhatsApp, dan YouTube. Kemudian sebelumnya juga ada liputan berita Trans 7, serta ada berita di kompas.com, serta yang paling sering adalah cerita dari customer yang sudah pernah datang ke agrowisata ini ke customer yang lainnya. Nah, selain memberikan promosi melalui beberapa channel tadi, BUM Desa juga memberikan promo-promo menarik nih untuk menarik customernya. Yang pertama dengan memberikan promo menu baru. Misalkan ada promo baru yaitu seafood, waktu itu BUM Desa memberikan gratis nasi untuk beberapa waktu untuk paket menu baru seafood tadi. Kemudian juga memberikan paket menu untuk
pesanan pesanan keluarga ataukah rombongan kantor, atau juga bisa memberikan paket menu hemat. Kemudian yang ketiga adalah memberikan takjil gratis pada bulan puasa. Nah, kemudian masuk ke elemen yang ke-8, yaitu cost structure. Untuk menjalankan agrowisata ini diperlukan biaya untuk membayar gaji pegawai, membeli bahan dapur, membeli aset kedai, dan juga merawat tanaman anggur. Selain itu, dari biaya tadi kemudian diolah dan sampai ke konsumen, nantinya agrowisata ini akan mendapatkan pendapatan dari jualan makanan dan minuman di kedai, serta jualan anggur dan juga bibit anggur yang ada di sana. Nah, kemudian masuk ke analisis perusahaan yang kedua, yaitu Forecafe. Nah, apabila sebelumnya saya telah menganalisis akun Desa Kridaman Jaya, yang mana mereka tuh lebih mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan lebih tradisional karena belum terdigitalisasi, karena belum ada kerjasama dengan aplikasi layanan pesan antar, kemudian dari promosinya juga masih kurang, dan juga mereka juga belum punya aplikasi pemesanan yang menarik customernya. Nah, ini mungkin ada perusahaan yang lebih maju yang tentunya bisa kita contoh untuk agar perusahaan-perusahaan atau perusahaan lokal di Indonesia itu bisa lebih bertumbuh dengan cepat. Yaitu di sini kita akan membahas Fore Cafe. Nah, ini Fore Cafe adalah brand lokal yang sedang bertumbuh dengan cepat nih. Fore Cafe ini mengalami perkembangan pesat sejak awal berdiri, baik dari sisi jumlah gerai, penetrasi pasar, maupun brand awareness. Pertumbuhan cepat ini membuatnya menarik untuk dianalisis karena BMC dapat membantu melihat bagaimana strategi bisnis mereka mendukung ekspansi tersebut. Nah, Fore Cafe ini dikenal sebagai cafe change yang digital first dengan aplikasi mobile, pemesanan online, ada juga kolaborasi dengan platform delivery, dan ada menyediakan membership dan loyalty perusahaan. Hal ini tentunya cocok untuk ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain agar lebih memudahkan pelanggannya. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya dapat dilihat pada BMC dari Fore Cafe. Nah, ini adalah bisnis model Canvas Fore Cafe. Mulai dari di sisi kiri ada key partnership, key activities, dan key resources yang dilakukan oleh Fore Cafe untuk menjangkau ke yang sisi kanan, yaitu customer segmennya melalui channel dan juga customer relationship yang sudah dilakukan untuk menciptakan value proposition yang tentunya memiliki keunikan dan juga kemudahannya tersendiri yang menarik segmen pelanggan, dan tentunya membutuhkan cost structure atau biaya-biaya, dan nantinya juga akan memperoleh revenue dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan tadi. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya ada di slide berikutnya. Di sini yang pertama ada customer segment. Nah, Fore Cafe ini menargetkan beberapa kelompok pelanggan utama. Nah, fokus utamanya ada di konsumen muda yang berusia 18 hingga 35 tahun yang melihat kopi sebagai bagian dari gaya hidup. Selain itu, pekerja kantoran dan profesional menjadi segmen penting karena membutuhkan minuman berkualitas dengan penyajian yang cepat. Nah, tidak hanya pecinta kopi, Fore Cafe juga menyasar konsumen yang mencari kenyamanan dan pengalaman nongkrong, terutama melalui konsep Grey Fore Experience. Dengan demikian, segmen pelanggannya cukup luas, mencakup pengguna digital, keluarga, hingga penikmat kopi specialty. Nah, untuk value proposition yang ditawarkan oleh Fore Cafe adalah kombinasi nilai yang menarik dari kopi premium dengan harga yang terjangkau. Produk-produk Fore diracik dari biji kopi lokal berkualitas seperti Gayo, Toraja, sehingga memberikan cita rasa khas Indonesia. Proses penyajian yang cepat dan konsisten juga menjadi daya tarik besar bagi konsumen yang membutuhkan efisiensi. Selain itu, peluncuran menu signature seperti Butterscotch Sea Salt Latte memperkuat diferensiasi mereka di pasar. Fore Cafe juga menghadirkan pengalaman ruang yang estetik dan nyaman bagi konsumen yang ingin bekerja bersantai atau bertemu rekan. Kemudian, elemen yang ketiga, channel atau saluran distribusi Fore Cafe cukup beragam. Penjualan utama dilakukan melalui gerai fisik yang tersebar di berbagai kota besar dan menengah di Indonesia. Selain itu, Fore juga memaksimalkan aplikasi mobile sebagai platform pemesanan dan loyalitas. Penggunaan platform pihak ketiga seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood juga memperluas jangkauan distribusi. Media sosial dan website sebagai sarana utama untuk promosi dan komunikasi dengan pelanggan. Kemudian elemen yang keempat, customer relationship. Fore Cafe memberikan dan membangun hubungan yang kuat dengan konsumennya melalui program loyalitas di aplikasi yang memberikan promo dan poin yang menarik. Interaksi aktif di media sosial membantu Fore tetap dekat dengan gaya hidup konsumennya. Pelayanan barista yang profesional dan terstandar juga membentuk pengalaman positif saat mengunjungi gerai. Selain itu, Fore sering merilis menu musiman dan kolaborasi produk untuk menjaga keterlibatan pelanggan. Kemudian yang kelima, revenue streams.
Sumber pendapatan atau revenue streams Fore Cafe berasal dari berbagai lini. Penjualan minuman kopi adalah sumber utama, disusun oleh minuman non-kopi, makanan, serta produk pendukung seperti bean coffee dan merchandise. Konsep Fore Experience juga menghadirkan potensi pendapatan tambahan dari makanan brunch dan pastry premium. Kolaborasi dengan brand lain serta aktivitas pemasaran bersama menjadi sumber pendapatan tambahan yang cukup penting. Kemudian yang keenam, key resources. Untuk menjalankan semua itu, Fore Cafe bergantung pada sejumlah key resources. Brand Fore Cafe yang kuat menjadi salah satu aset yang paling berharga. Selain itu, resep dan formula produk, barista terlatih, serta sistem aplikasi menjadi penopang operasional yang konsisten. Sumber daya yang penting lainnya mencakup jaringan pasokan biji lokal, biji kopi lokal, lokasi gerai yang strategis, serta peralatan barista berkualitas tinggi. Tim riset dan pengembangan produk juga memainkan peran kunci dalam menciptakan inovasi rasa. Nah, yang ketujuh, key partnership. Fore Cafe menggandeng berbagai pihak seperti supplier biji kopi lokal, vendor peralatan kopi, investor, serta platform layanan pesan antar. Kemitraan dengan mall dan gedung perkantoran membantu dalam memperoleh lokasi strategis. Fore juga sering berkolaborasi dengan brand makanan, lifestyle, dan komunitas kreatif untuk memperkuat citra brand. Kemudian yang kedelapan, key activities. Key activities Fore Cafe meliputi pengadaan dan pengolahan biji kopi, operasional harian gerai, pelatihan barista, pengembangan menu baru, dan pemasaran digital. Selain itu, Fore terus melakukan ekspansi gerai untuk memperluas jangkauan pasar. Pengelolaan aplikasi dan teknologi juga menjadi bagian penting dari aktivitas utama karena sistem pemesanan digital merupakan salah satu keunggulan kompetitif mereka. Nah, yang terakhir, cost structure. Biaya operasi Fore Cafe terdiri dari pembelian bahan baku, gaji karyawan, sewa lokasi, dan biaya pemeliharaan peralatan. Pengembangan aplikasi, pemasaran digital, dan riset produk juga memerlukan alokasi biaya yang cukup besar. Mengingat jumlah gerai yang terus bertambah, biaya logistik dan distribusi juga menjadi komponen finansial yang penting. Nah, apabila kita bandingkan antara Fore Cafe dan juga Desa Kediaman Gajaya, tentunya ada beberapa perbedaan. Salah satunya dari sisi digitalisasi. Dari sisi digitalisasi, di Fore Cafe sudah ada aplikasi Fore Cafe yang di sana pelanggan bisa langsung memilih menu yang akan dipesan. Nah, selain itu di aplikasi tersebut juga Fore Cafe menyediakan berbagai promo seperti ada diskon 50% untuk pengguna pengguna pertama untuk maksudnya pengguna baru. Kemudian customer juga bisa melakukan custom menu yang akan dipesan gitu. Nah, sedangkan di Bumdesa Kedai Jaya belum memiliki aplikasi yang canggih untuk melakukan pemesanan dan juga menyediakan berbagai promo menarik di dalamnya. Selain itu, di perbedaan yang kedua, Fare Cafe itu sudah bekerja sama dengan eh, layanan pesan antar seperti GrabFood, GoFood, dan Shopee Food. Nah, sedangkan di Bumdesa Kedaman Jaya itu belum bekerja sama dengan GrabFood, GoFood, ataupun Shopee Food. Nah, sebetulnya dari mengapa Bumdesa ini belum bekerja sama dengan layanan pesan antar, karena lokasinya juga yang berada di pedesaan, sehingga belum dijangkau oleh layanan pesan antar tadi. Akibatnya, mm, pelanggan yang mau menikmati produk dari Bumdesa tadi harus langsung datang ke Bumdesanya, tidak bisa langsung memesan dari rumah ataupun tempat manapun. Hal ini menyebabkan segmen konsumen yang mengkonsumsi produk-produk tadi lebih sempit daripada Fore Cafe gitu. Nah, kemudian yang ketiga dari sisi promosinya. Dari sisi promosinya tentu karena Fore Cafe sudah memiliki tim riset dan juga pemasaran digital yang lebih profesional, sehingga konten-konten yang disuguhkan di berbagai media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain tentunya lebih bagus dan juga lebih menarik dibandingkan Bumdesa Kedaman Jaya tadi yang eh, sumber dayanya masih kurang profesional. Nah, untuk itu mengingat sumber daya manusia yang ada di Bumdesa itu adalah kebanyakan dari masyarakat di Bumdesanya itu sendiri, masyarakat di Desa Bitur itu sendiri sebaiknya dilakukan pelatihan agar mereka bisa lebih profesional dan juga nantinya akan bisa menyediakan konten-konten yang lebih bagus sehingga konsumen akan lebih tertarik untuk mengunjungi Desa Krida Manunggal Jaya itu tadi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.